Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Teori Ekonomi Mikro, dan dalam kesempatan ini pokok bahasa yang akan kita diskusikan adalah elastisitas permintaan dan penawaran. Apakah yang akan terjadi pada permintaan atau pada penawaran suatu barang apabila harga barang itu turun atau naik 1%? Jawaban pertanyaan ini sangat tergantung kepada derajat kepekaan masing-masing barang di dalam merespon perubahan harga tersebut. Derajat kepekaan ini berbeda-beda antara barang yang satu dengan barang yang lain. Derajat kepekaan produk pertanian itu berbeda dengan produk industri. Ukuran derajat tersebut dinamakan elastisitas. Ukuran derajat kepekaan permintaan suatu barang terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya disebut elastisitas permintaan. Sedangkan derajat kepekaan penawaran suatu barang terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya disebut elastisitas penawaran. Elastisitas permintaan. Terdapat 3 macam konsep elastisitas permintaan, yaitu elastisitas harga, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Elastisitas harga yaitu persentase perubahan jumlah barang yang diminta yang disebabkan oleh perubahan harga barang itu sebesar 1%, atau secara umum ditulis seperti berikut di bawah ini. EH atau elastisitas harga sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi persentase perubahan harga barang itu sendiri. Apabila elastisitas harga itu lebih besar daripada 1, maka dikatakan bahwa permintaan itu elastis. Jika elastisitas harga itu lebih kecil daripada 1, maka dikatakan bahwa permintaan barang itu inelastis. Dan bila elastisitas harga itu sama dengan 1, maka dikatakan bahwa itu adalah elastisitas tunggal atau unitary elasticity. Berikutnya, elastisitas silang atau elastisitas harga silang, yaitu persentase perubahan jumlah barang yang diminta yang disebabkan oleh perubahan harga barang lain, yaitu barang-barang yang mempunyai hubungan sebesar 1% atau secara umum ditulis elastisitas silang ES ya, sama dengan persentase perubahan jumlah barang X yang diminta dibagi persentase perubahan harga barang X. Jika X dan Y adalah barang substitusi yang bisa saling mengganti, misalkan kopi dan teh, biasanya elastisitas silangnya itu positif. Artinya, kenaikan harga barang Y menyebabkan penurunan permintaan terhadap X. Jika X dan Y adalah barang komplement, misalnya kopi dan gula, biasanya elastisitas silangnya adalah negatif. Yang berikutnya adalah elastisitas pendapatan, yaitu persentase perubahan jumlah barang yang diminta yang disebabkan oleh perubahan pendapatan real konsumen sebesar 1% atau secara umum ditulis elastisitas pendapatan EP itu ya, sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi persentase perubahan pendapatan real. Untuk barang normal, elastisitas pendapatannya positif, dan untuk barang inferior, elastisitas pendapatannya negatif. Barang-barang kebutuhan pokok misalnya, biasanya mempunyai elastisitas lebih kecil daripada 1, sedangkan barang-barang yang bukan pokok, misalnya barang-barang mewah, mempunyai elastisitas lebih besar dari 1. Koefisien elastisitas harga ya,
elastisitas harga dapat dihitung melalui dua cara, yaitu elastisitas busur dan elastisitas titik. Gambar yang pertama ini adalah menunjukkan elastisitas busur ya, yaitu pada harga P ini jumlah Q yang diminta, dan pada harga P2 ini jumlah yang diminta, sehingga ditarik, ini namanya garis elastisitas busur. Sementara yang kedua ini adalah elastisitas titik, di mana delta ABC-nya itu, delta ABC ininya itu dianggap sangat kecil atau sama dengan limit A menuju 0. Rumus elastisitas busur, elastisitas harga sama dengan delta Q dibagi setengah dari Q1 plus Q2 per delta P dibagi setengah kali P1 plus P2, di mana delta Q sama dengan Q1 Q2 dan delta P sama dengan P1 P2. Elastisitas busur digunakan apabila perubahan harga dianggap cukup berarti atau besar. Apabila perubahan harga kecil atau diketahui fungsi permintaannya, dapat digunakan rumus elastisitas titik. Rumus elastisitas titik seperti di bawah ini ya. Ini elastisitas harga itu adalah Q per Q, P per P. Artinya turunan pertama dari Q dan dibagi per Q dan turunan pertama dari P gitu ya. Ini ya. Maka ini bisa dirubah menjadi 2P ya. 2Q kali P per 2P kali Q. Secara ilmu ukur dapat dibuktikan bahwa elastisitas titik untuk satu titik B bisa dilihat dalam gambar berikut ini, yaitu sama dengan BM per KP. Nah, jika L terletak persis di tengah-tengah antara K dan M, antara K dan M ini ya, antara K dan M, ya, maka elastisitas titik pada L1 ya, pada L1 di sini. Kemudian bila titik agak mendekati ke K, agak ke atas ini, misalnya di B, maka elastisitas titik pada B lebih besar dari 1. Bila titik mendekati M, mendekati ke sebelah sini, ke bawah, ya, maka misalnya di titik C ini ya, di titik C, maka elastisitas harganya lebih kecil daripada 1. Contoh perhitungan. Pertama, pada waktu harga beras 400 per kilogram, jumlah beras yang diminta konsumen sebesar 10.000 kg. Dan pada waktu harga beras 300 rupiah, maka beras yang diminta sebanyak 15.000 kg. Hitung koefisien elastisitas permintaan beras tersebut dengan rumus elastisitas busur, diperoleh elastisitas sebagai berikut. Ini rumus elastisitas busurnya kan yang saya jelaskan di muka. Nah, sehingga elastisitas harganya adalah 10.000 kg delta Q ya, 10.000 kg dikurangi 15.000 berarti minus 5.000 per setengah. Nah, Q1 Q2 nya kan 10.000 ini ya, plus 15.000 jadi 25.000 per delta P nya itu adalah 400 dikurangkan 300 ya, itu 100 dibagi setengah dari P1 P2 itu kan P1 nya 400 P2 nya 300 jadi 700 ya. Sehingga ditemukan nilai ini ya, setengahnya dari 25 adalah 12,5 dan setengahnya dari 700 adalah
350 sehingga akhirnya ditemukan nilai ini. Elastisitas harganya minus 1,4. Jika misalnya dipunyai fungsi permintaannya Q sama dengan P pangkat minus setengah, berapakah elastisitas harganya? Dengan rumus elastisitas titik, yang seperti yang saya katakan di muka, yang saya jelasin di muka ini kan rumusnya, maka turunan pertamanya diperoleh dari fungsi ini adalah minus setengah pangkat P min setengah min 1 kali P per Q. Ya, sehingga diperoleh setengah minus setengah. Untuk menghilangkan minus 1, maka ini P pangkat setengah, ini mestinya setengah ya, bukan minus setengah mestinya ya, per P kali P per Q. Sehingga ditemukan nilai setengah P pangkat P pangkat setengah itu kan P minus pangkat setengah, itu maksudnya ini minus pangkat setengah, itu kan sama dengan Q, sehingga itu diganti dengan Q, ini ditemukan ini ya, ini jadi Q, sehingga Q dengan Q habis, P dengan P habis, sehingga akhirnya sisa nilainya, hasilnya adalah minus setengah ya. Koefisien elastisitas silang. Koefisien elastisitas silang dapat dihitung sebagai berikut. Misalkan pada saat harga 1000 per kilogram, jumlah teh yang diminta 100 bungkus. Ketika harga kopi naik menjadi 1.500 per kilogram, jumlah teh yang diminta naik menjadi 125 bungkus. Berapa koefisien elastisitas silangnya atau ES-nya? Kita lihat ya, ini rumus elastisitas silang seperti yang sudah saya jelaskan di muka ini kan. Maka delta X-nya itu kan 125 dikurangi 100 menjadi 25 ya. Kemudian setengahnya dari X1 X2 itu 100 plus 125. Kemudian delta P-nya itu kan kita lihat 1000 ya, 1.500 dikurangi 1000 menjadi 500 kan, setengahnya dari 1000 per 1.500 berarti kan 2.500. Dari sini ditemukan nilai elastisitasnya adalah 0,55. Jika dipunyai fungsi permintaan barang X adalah X sama dengan PY pangkat seperempat, berapa elastisitas silang? Ini rumusnya kan, maka turunan pertama dari fungsi permintaan ini adalah seperempat PY pangkat seperempat minus 1 kali PY per X ya. Nah, untuk kemudian kita berikutnya adalah untuk memudahkan, maka menghilangkan minus 1 ini, maka seperempat kali PY pangkat 4 per PY gitu ya, kali PY per X. Nah, karena PY pangkat seperempat itu sama dengan X, maka ini diganti dengan X ya. Sehingga X dengan X kan dengan X ini habis ya, PY dengan PY habis ya, sehingga seperempat begitu ya. Koefisien elastisitas pendapatan. Koefisien elastisitas pendapatan dapat dihitung sebagai berikut. Misalkan pada saat pendapatan sebuah rumah tangga sebesar 1 juta per bulan,
permintaannya terhadap telur sebanyak 10 kg. Ketika pendapatannya naik menjadi 1,5 juta per bulan, permintaannya terhadap telur juga naik menjadi 15 kg. Berapa elastisitas pendapatannya atau EP-nya? Elastisitas pendapatan, di rumusnya ini, kan? Dimana Q itu jumlah telur yang diminta dan Y itu adalah pendapatan gitu ya. Maka elastisitasnya adalah ini, delta Q-nya kan 5 ya, 5. 5 itu adalah 15 kilo dikurangi 10 kilo kan jadi 5. Terus separuhnya dari X1, X2, X1-nya kan 10 kilo, X2-nya 15 kilo ya. Kemudian ini delta Y-nya itu adalah 1.500 ya, dan 1,5 juta maksudnya, dan 1 juta, sehingga delta Y-nya itu adalah 500. Separuhnya dari Y1, Y2 itu adalah 1 juta dan 1,5 juta. Nah, dari sini bisa ditemukan elastisitas pendapatannya adalah 1. Nah, kemudian yang jika diketahui fungsi permintaan barang Q adalah Q sama dengan Y pangkat 1/4, berapa elastisitas pendapatannya? Kita lihat ya, ini rumusnya elastisitas pendapatannya. Jadi turunan pertama dari fungsi ini, fungsi permintaan ini berarti kan 1/4 pangkat Y 1/4 Y pangkat 1/4 minus 1 ya, kali Y per Q, sehingga 1/4 untuk menghilangkan minus satunya ini ya, maka Y pangkat 1/4 per Y kali Y per X. Kita tahu bahwa Y pangkat 1/4 itu adalah Q, maka ini diganti dengan Q, sehingga Q dengan Q habis dan Y dengan Y habis, sehingga sisanya adalah 1/4. Jadi elastisitas pendapatannya adalah 1/4. Jenis-jenis elastisitas permintaan. Nilai koefisien elastisitas berkisar antara 0 dan tak terhingga. Berdasarkan nilai koefisien tersebut, elastisitas permintaan dikelompokkan menjadi 5 macam, yaitu 1. Inelastis sempurna. Suatu barang dikatakan inelastis sempurna apabila jumlah barang yang diminta tidak dipengaruhi oleh perubahan harga. Berarti nilai koefisien elastisitasnya adalah 0. Kedua, elastis sempurna. Suatu barang dikatakan elastis sempurna apabila seluruh barang tersebut yang ada di pasar bisa habis terbeli pada tingkat harga tertentu. Berarti nilai koefisien elastisitasnya adalah tak terhingga. Tiga, elastisitas tunggal atau unitary elasticity. Suatu barang mempunyai elastisitas tunggal jika perubahan harga 1% menyebabkan perubahan barang yang diminta juga sebesar 1%. Berarti koefisien elastisitasnya sama dengan 1. Yang keempat, elastis. Suatu barang bersifat elastis apabila persentase perubahan jumlah barang yang diminta melebihi persentase perubahan harga. Demikian koefisien elastisitasnya lebih besar dari 1. 5. Tidak elastis atau inelastis. Suatu barang bersifat inelastis apabila persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih kecil dari persentase perubahan harganya. Koefisien permintaan barang tersebut berkisar antara 0 dan 1. Ini gambar yang inelastis ya, di tegak lurus. Kemudian yang kedua ini gambar elastis sempurna ya. Jadi ini elastis sempurna, sedangkan ini inelastis sempurna.
Nah, ini gambar elastis tunggal. Ini gambar yang elastis lebih landai, sedangkan gambar yang ini elastis lebih suram. Hubungan antara elastisitas harga dan permintaan dan penerimaan penjualan. Antara elastisitas harga dan penerimaan penjualan atau total revenue mempunyai hubungan yang unik. Pertama, bila elastisitas harga lebih besar dari 1, maka total revenue yang diterima penjual dengan penurunan harga. Dengan adanya penurunan harga akan menjadi lebih besar, yaitu sebesar OBCD. Ini OBCD. Itu lebih besar dibandingkan dengan OAFE. Bila elastisitas harga sama dengan 1, maka total revenue yang diterima penjual dengan adanya penurunan harga akan tetap, yaitu ini ya, OAFE. Itu sama dengan OBCD. Dan jika elastisitas harga lebih kecil dari 1, maka total revenue yang diterima penjual dengan adanya penurunan harga akan menjadi lebih kecil, yaitu OBCD. OBCD ya, lebih kecil daripada OAFE itu. Total revenue akan mengalami perubahan. Sebaliknya, jika harga naik untuk elastisitas harga lebih besar dari 1, total revenue akan menurun. Untuk elastisitas harga lebih kecil dari 1, total revenue akan naik. Untuk elastisitas harga sama dengan 1, total revenue akan tetap. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran mengukur respon penawaran terhadap perubahan harga. Koefisien elastisitas penawaran atau ES sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan dibagi persentase perubahan harga barang. Secara spesifik dapat dirubah menjadi persamaan seperti berikut di bawah ini ya. ES sama dengan delta QS per setengah kurung kali QS1 plus QS2 per delta P per setengah dibagi setengah kali P1 plus P2. Sebagai contoh, pada saat harga HP 1 juta per buah, jumlah HP yang ditawarkan 900 buah. Ketika harga turun menjadi 900.000, jumlah HP yang ditawarkan turun menjadi 800 buah. Pada kasus ini diperoleh elastisitas harga sama dengan 1,2. Nah, elastis 1,2 bisa dihitung dari rumus menggunakan rumus tadi ya. Menggunakan rumus ini. Jadi ditemukan 1,2. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran juga dikelompokkan menjadi 5, yaitu elastisitas sempurna. Pertama ya, kedua inelastis sempurna, ketiga elastis tunggal, dan keempat elastis, kelima inelastis. Rupa penawaran dan di masing-masing elastis bisa dilihat di gambar berikut ini. Ini yang S1 ini ya, ini yang berupa penawaran barang yang bersifat elastis sempurna, ini S1. Sedangkan S2 yang tegak ini berupa penawaran yang bersifat inelastis sempurna. Kemudian yang S3-nya ini, S3 yang lurus ini berupa penawaran yang bersifat elastis tunggal. Dan yang keempat, ini yang keempat itu ini ya, berupa penawaran yang bersifat elastis. Dan yang kelima adalah ini, berupa penawaran barang yang bersifat inelastis. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.